lagi di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini, dan terzuzur. Dan bukan review. Bukan review dan juga bukan off air. Jadi ini on air. Jadi sudah pasti apakah dengan live Bego Teknologi ini kita akan blunder. Siap-siap aja. Tapi kasih tahu dulu kali di, ini Kenapa, konteksnya apa nih? Ini live gimana nih ceritanya? Iya, kita lagi nyoba live baru dan karena males pindahin PC lagi buat live streamingnya, iya. jadi kita syutingnya di sini. Langsung syuting di ruangannya Aldi ya? Ruangan private Iya. ya, dengan tema lesehan seperti di angkringan, guys. Iya. Jadi kita sangat nongkrong sekali. Bener, the real Bego Teknologi. Ada kopi Obrolan- begini. Enggak dong, itu enggak. Korsikel, Family Mart. Oh. Kurang merakyat ya? Kurang merakyat. Iya gitu ya. Langsung rame nih komen nih ya. Tapi Iya, kita iya, bahas iya. dulu Bego Teknologinya dulu nih. Ini Betul. kita mulai dari ini kali ya, Trump tarif dulu. Ini panas banget soalnya di. Wah, iya sih. Iya, karena kemarin kita tuh sempat untuk Bego Teknologi lama sekali ya. Iya. Jadi kita ketinggalan beragam hal yang sangat hot gitu ya. Skip berita. Iya, gitu ya. skip berita sampai akhirnya ini ada Trump nih. Nah, ini Trump ini mengumumkan Trump tarif ya untuk ke China hingga kemarin terakhir 200%. 240-an. Aneh banget. Bahkan itu juga Cina ke Amerikanya ya. Ya karena itu juga, karena Nah. Cina ke Amerika ngasih tarif juga, dinaikin sampai 200. Berantemnya kayak anak bocah nggak sih? Mendingan kalau nggak suka tuh Trump sama Xi Jinping gitu ya, ajak lah main Mobile Legends. Oh iya, mabar. Iya, Kan? one satu lawan mid kan gitu ya. Cuman kalau bertanya, kita nggak mungkin jawab ngejelasin tarif Trump ya. Itu Iya, soalnya udah urusan Ferry Ruandi lah. Iya, urusan dia aja lah, udah ada tuh bahasa bayinya kan. Iya kan, bahasa Lu bayinya. pasti bisa ngerti di situ. Gitu ngerti lah. Jadi Trump tarif ini tuh kalau lu nanya apakah akan ngaruh ke harga-harga HP, laptop dan lain-lain, ternyata ini enggak. Akhirnya gitu. enggak ya. Ternyata ini udah dikonfirmasi ya sama pihak dari bukan pihak istana, pihak White House ya. Katanya tuh ini tidak akan berpengaruh sama ke kayak chipset, semikonduktor, laptop, aman-aman smartphone tuh kan ada tuh. Untuk berapa harganya ini kayaknya tuh akan sama aja, cuman kita nggak tahu maksudnya kalau keadaannya jadi Ya kalau parah. tiba-tiba berubah lagi kan ya ngeri juga. Cuman emang iya sih kan semua barang tuh udah made in China. iPhone aja di Cina gitu. iPhone-nya China, iya benar. Ini juga termasuk sama Iya. dia ngomong iPhone itu tuh 80% itu made by China. Artinya tidak mungkin dong, itu kan perusahaan kebanggaan Amerika, bro. Tidak mungkin dong, ya kan? Perusahaan sendiri ini ya. Iya, tiba-tiba kan. Iya, anak kebanggaan sendiri disusahin bapaknya sendiri. Gak mungkin. Nggak Itu mungkin. ngasih apa namanya kalau pasukan negara? Income lah, pajak. Ya pokoknya semacam itu. Setoran lah ya. Lawannya devisa. Iya, Apa gue bisa. lupa? Lawannya devisa. Apa lo dia bisa? Gue lupa. Emang kita bukan anak ini ya. Iya. Anak-anak bener gitu. Iya, Jadi nggak tahu kosakata yang benar gitu. Iya, pemasukannya itu ada lah kayak pajak dan lain-lainnya itu ya tidak mungkin dong Iya, untuk nggak Apple itu disusahin gitu. Dan ini jadi berpengaruh juga sama GPU ya, walaupun kemarin ada yang gue ngobrol sama Kudetek kalau nggak salah, GPU lagi mahal katanya. Bener, emang iya kan. Pertama, ya sebelum ini mahal pun karena 40 seriesnya udah mulai discontinue kabarnya. Jadi orang mau si GPU-nya ini mau jual si yang 50 series, Iya. 40 seriesnya udah di discontinue, otomatis orang nyari 4060. Iya 40 series. bahkan sampai orang ke Malaysia ya katanya. Bener, Ya. itu Malaysia baik banget kan, emang sampai sekarang stoknya masih aman. Masih aman gitu. Jadi kepada ke Malaysia semua. Kalau di Indo kan udah jelas ya, Iya. stoknya langsung dibeli sama situ. Sama si Anu Sama ya. si Anu. Kita bahaya on air tolong. Stoknya itu akan dibeli sama si Anu lalu diperjualbelikan lagi gitu. Dengan harga yang agak-agak gini. Jadi Gitu makanya ya. kita dapat sisaan aja walaupun ya mereka jual ke Indonesia juga Iya, barang. cuman ini sedikit menjawab lah. Harusnya Yes. kalau yang takut kayak ini gimana nih bang kalau harga handphone sama laptop aman. Ya, sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman ya. Emang Jadi sebenarnya ngeri sih kalau tiba-tiba ini aja 200%, berarti HP wah, Iya, gitu ya. iPhone bisa 2 kali lipat. iya kan, lu bayangin nggak iPhone harga normal aja Iya. orang ngamuk, ya kan? Bener. Lu bayangin nggak kalau tiba-tiba Xiaomi nih kan? Xiaomi yang ini apa? Redmi Note gitu. Iya, tiba-tiba kan. Redmi Note 15 berarti ya. Harganya 7 juta. Ya, itu Xiaomi apa Oppo? Jadi salah. bukan ya. Oke, langsung lanjut juga berkaitan sama Trump tarif ya. Karena kemarin kita bikin meme soal TKDN nih. Coba ke style dulu kali ini. Kita bikin meme soal TKDN kemarin yang sebenarnya ini agak serem sih karena ternyata reaksinya lumayan serem juga ya. Emang iya sih, ini ada reaksi salah satu dari komen, main jadi winger aja udah bisa nih Pak. Iya, dong, itu saya. Jangan diliatin dong. Bahaya ya. Bercanda saya sama
cuman ini tuh sebenarnya belum yang fix banget sih. Cuman memang yang dirugikan di sini adalah memang 3 pabrik tuh yang di meme itu Iya. ya Oppo, Vivo dan Samsung. Itu udah ini ya, invest banyak banget bikin bukan pabrik banyak gitu lagi. ya. Triliunan kita ngobrol kan kayak Iya. satu mesin untuk flagship aja miliaran, ratusan miliar gitu. Itu dia. Jadi kayak agak-agak investasi bodong nih menurut kita ya. Iya, jadi buat apa? Ya sebenarnya sih ya kita ngarepnya kalau misalkan bener ada gitu ya, kalau bener ya dapat ini. Ini kok ada notif-notif tapi miring ya. Ya pokoknya kalau itu harapannya sih ya bakal diiniin apa sih, dikasih insentif. Oh. Ya kan? Jadi buat yang misalkan US baru masuk tanpa TKDN bisa Ya, masuk ke luar gitu. negeri. Tapi yang udah ada pabrik dapat insentif pajak. Ini bahkan memancing juga ini loh dari Samsung sendiri langsung ya. Samsung langsung kepancing bilang nih, Prabowo minta teknologi Samsung buka suara. Jadi Samsung itu menurut Samsung tuh kayak ya udahlah kita ikut-ikut aja lah. Nama Iya. juga kita kan di Indonesia ya ikut peraturan Indonesia. Harusnya sih memberikan dampak positif, tapi sejauh apa balik lagi mungkin dari pihak tim TKDN akan lebih lanjut gitu ya. Iya. Kita coba mengadopsi dengan regulasi, makanya ada hardware, software. Jadi kita coba optimalkan apa yang government keluarkan dan juga kita mengoptimalkan tingkatan dalam negeri gitu. Ini kemarin tuh dia sampai bawa-bawa A26 ya. HP bagus ya. 1380 recycle gitu. Ya luar biasa tuh 1380 3 kali dipakai. Dia 40% kan. 40%. Soalnya 1380 masih banyak. Apa nggak laku ya? Nggak tahu kan. Siapa tahu kan gitu ya. 1380 3 kali dipakai. Nah, A26 ini ditingkatin TKDN-nya gitu. Yes. Jadi walaupun ada banyak kayak dilonggarin, dia tetap untuk Samsung Indonesia katanya dia mau mencoba untuk masih mau kayak ningkatin lagi lah. Terakhir kan A26 itu 40%, Pak. Iya, ya kalau ya sebenarnya itu dia. Kalau beneran ada insentif harusnya ya kayak Samsung tuh lebih enak. Iya. Ada posibilitas harga lebih murah. Iya. Lalu kalau TKDN ini gue pengen nanya sama lu dah. Lu pribadi itu lebih suka TKDN longgar atau TKDN yang kayak sekarang? Menurut gue ya lebih baik. Hati-hati jawabnya ya. Menurut gue harus TKDN tuh ada bagus sebenarnya, tapi cara permainannya tuh jadi agak ribet. Kayak kemarin aja kan Apple kan seperti itu ya. Iya. Ada investasi, ada yang bikin pabrik, Betul. tapi sekalinya mau investasi malah di sela-sela kan, Iya, kayak iya. gimana gitu nggak jelas. Itu dia. Sebenarnya TKDN bagus, cuman ya regulasi dibenerin aja. Oh betul. Jadi ini kita juga ngobrol sama tech reviewer lain ya. Ada yang setuju untuk dilonggarin. Kita ngomongin TKDN ya. Dilonggarin, ada juga yang setuju buat kayak ya udah kayak sekarang aja. Ya, gitu. dijalanin yang ada. Cuman permasalahannya adalah kalau TKDN-nya ribet, apakah regulasi dan yang lain-lainnya ribet juga? Gitu benar Jadi ya. Sebenarnya juga nih kita ngomong ruang lingkup smartphone aja ya kan, TKDN banyak banget ya. Banyak banget. Maksudnya gini, kalau adanya TKDN sekarang aja, lihat aja beberapa handphone nggak bisa masuk Indo. Betul. Ya kan? Jadi contohnya lainnya ya kita nggak dapet teknologi yang baru gitu. Kita nggak bisa ngerasain fitur-fitur baru gitu. Itu yang jadi jeleknya dengan adanya TKDN. Cuman kalau misalkan bisa diregulasi gitu ya dengan ya skala-skala tertentu gitu, menurut gua sih lebih bagus. Iya sih, karena TKDN sendiri emang sebenarnya itu membantu Indonesia dalam artian banyak Betul. yang diserap kan. Iya, Ya itu nggak karyawan. mungkin lah kita gak usah lah dipecat semua dong. Nah, cuman kalau dilonggarin nih agak bahaya buat ya tiga kayak Samsung, Vivo, Oppo gitu. Benar. Ini kan jadinya kalau longgar kan siapa tahu ada jadi cut karyawan kan. Bener Maksudnya juga harus sih. hati-hati gitu. maksudnya. Iya. Nah, Jadi tapi nah, itu dia kayak Satu sisinya ya kalau misalnya dilonggarin pasti ada kemungkinan itu juga kan, Iya. karena ya nggak perlu banget lah Iya. keluar tuh bikin pabrik di Indo, Iya. ya karyawan aja. Gitu. Iya, cuman gitu satu sisi adalah kita jadi terbatas dalam menyerap teknologi yang Benar. ada. Itu sih. Ya kalau bisa sih ya TKDN tuh dibikin harusnya tuh jangan yang pekerja buruh doang, tapi yang pekerja level atasnya dia. Betul. Jadi maksudnya Aldi adalah kalau bisa TKDN nih, kita kalau ada orang pemerintah nonton ya atau pro pemerintah nih ya. Iya. Kalau bisa TKDN jangan merakit doang lah. Iya, yang bantu riset juga. Ajaklah R&D ya. Aksio aja ya, brand Indonesia kemarin kita ngobrol tuh ada loh R&D-nya loh di ada China R&D. loh. Itu dia. Jadi artinya adalah kita itu kapabilitasnya SDM-nya ada gitu. Iya. Kenapa lu dibikin rakit doang? Sayang banget Itu sebenarnya. dia, jadinya itu ya menyayangkan ya potensi orang Indo. Iya betul. Kayak nggak percaya banget ya. Anjir. Banyak nih orang-orang pinter loh. Banyak, sebenarnya. cuma Nggak emang cuman kerja doang gitu. Iya makanya kan. Lalu kita ngomongin kali ke V50 Lite kemarin. Kemarin ya, V50 Kita ngomongin ke ya. handphone ya. V50 Lite ini, menurut lu di V50 Lite itu gimana di? Kalau V50 ya menurut gua seuntung aja Vivo itu bukan jualan handphone performance. Oh betul. Ya, untung ya. Iya, ini kita ngomongin V50 ya. Iya. V50. Karena banyak yang marah kebetulan di
Oh iya emang, ya kan? Karena hampir downgrade gitu kan, Iya dari kan? chipsetnya dari 4 Gen 2 oke, tiba-tiba 6300 Iya gitu kan. itu. Kok apa ya keputusannya tuh yang bikin dia kayak, ya udahlah 6.300 aja lah gitu. Iya. Kayak gue bingung sih di situ sih. Walaupun memang dari baterai ternyata gila. 1500 lebih banyak. 6.500 itu gede Iya. banget coy. Itu dia, lu bisa, wah gila nggak Misalnya ngecas-ngecas. power bank aja yang 7.000, 5.000 tuh gede kan? Iya, Kalau ini tipis Iya, gitu ini kan. tipis gitu. Dan itu- beratnya nggak jauh beda dibanding yang V40 Lite-nya gitu. Iya. Jadi menarik sebenarnya. Emang ini ranahnya tuh casual use banget ya. Lu pakai kerja enak ini sebenarnya. Cuman emang kalau kita nih penonton lu juga paham lah. Kita kan lagi ngutamain performance. Oh iya betul betul. Bukan perlu sih karena kalau SoC bagus itu potensi-potensi yang lainnya. Benar, itu iya, juga. Dari videonya, dari apa namanya baterainya gitu-gitunya sih. Iya. Cuman sisanya kalau lu nanya, Bang, V50 Lite itu oke apa enggak? Ya sebenarnya oke aja. Iya, dan emang sebenarnya jadi keputusan berat juga ya. Kita tahu lah ya, 4 Gen 2 itu buatan Snapdragon, chipset yang lebih mahal dibanding Iya. MediaTek kan. Iya. Jadi kalau mau pakai 4 Gen 2, harganya bakal lebih gila lagi dengan fitur barunya gitu ya. Karena memang yang harus lu tahu ya, chipset itu lagi mahal sih sekarang. Iya. Chipset dan storage sih. Ini dua ini kampret nih. Kita jadi agak sulit untuk tahun ini mendapatkan HP yang storage gede, chipset yang ini cuma agak miring kayak 2023 gitu. Itu susah Agak sulit. sekarang. Agak Ekonomi sulit. lagi kacau kan. Lagi kacau juga Dolarnya ya. mahal kan gitu kan. Dolar sekarang udah berapa nih? Udah 17.000 ya. Mendekati lagi. Tapi ya itu ya, kira-kira soal V50 Lite ya nonton aja ya untuk review kita tolong lah. Ya. Diramaikan lah. Komen apa kek. Itu tuh. Cuman kita ngomongin saudaranya dari Vivo dulu kali ini. Ngomongin dari saudaranya Vivo dulu kali ya. Oh iya, kita Karena lagi. ternyata Z10 series dari iQOO udah keluar, Cok. Gila. iQOO Z10 dulu ya. Kita ngomongin Z10 dulu ya. Nih, iQOO Z10. kalau dari Z10 ini, dari leak-leak yang beredar itu dia pakai 8.400. 8000 SoC. Wow, Z10 ini ya. Tadi dulu ya, ini, apa saya? ini Z10 Turbo loh. Turbo kali ya? Z10 Turbo 8400 saya pakai SoC-nya. Iya, kalau yang Z10 itu pakai apa berarti? Pakai Bisa 7 jadi Gen pakai- 3. Itu dia no. Wow. Z10 7 Gen 3. Berarti dia pakai Masih sama kayak Vivo. tapi bukan Z10. Z10X kalau nggak salah 7.300 katanya leak ya. 7.300. Coba nih kita ngomongin Z10 dulu kali ya. Iya, Z10 ini memang akan menjadi HP-HP yang ya bagus tapi mediocre gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan lebih lagi. Lagi-lagi kita kalau lihat poin yang sebelumnya kita ngomongin adalah chipset ini memang lagi Mahal. Lagi mahal. langka juga beberapa. iya, lagi langka, lagi mahal. Jadi kayak mau nggak mau Vivo itu 7 Gen 3. Yang untungnya 7 Gen 3 itu nggak jelek. Benar. Gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan ini kan bakal keluar di antara Juli dan juga September. Ada potensi sebenarnya nggak pakai 7 Gen 3 tapi 7 Gen 4. Oh, belum keluar chipsetnya Karena gitu. 7 Gen 4 belum keluar. Kalau udah keluar bisa jadi nih iQOO ini jadi pengguna pertama. Dan ini kan emang bukan berita ini ya. Masih leak ya? Ya, bukan berita fixnya. Lihat aja nih, kita lihat dari Weibo-nya aja nih. Turbo Pro, oh ini fitur-fiturnya. Ini, buset. Dia nggak langsung kayak gini. Standard version SM7750 1,5K OLED. Oh iya, SM7750 itu juga 3. Tapi yang jelas sih masih dia 1,5K sih. Nggak kayak Vivo sih. Vivo itu kemarin kan Full HD Oh tok iya, ya. Full HD banget. Ini Sekarang harusnya masih 1,5K lah gitu. Jadi kayak dan adem juga gitu. 7 Gen 3 itu selalu adem sih dan dia chipset yang udah agak lama bukan jadul ya, maksudnya tahun lalu dan dia harusnya tuh bisa kasih performa yang masih sama atau bisa lebih tinggi tapi adem gitu. Tapi yang turbo gila sih, baterainya lihat. Nah, ini kita ngomongin turbo lah. Ya udahlah. 7600 mAh. Di thumbnail kita bikin Z10 Turbo siap lahap karena memang sudah pasti melahap para lu semua dompetnya, otaknya, dan imannya. Iman ini bukan ke agama ya, iman ke brand gitu. Iman lu ke brand. Yang mungkin sebelumnya mending Xiaomi, mending Poco, nah ini nih bisa berubah. menggoda sekali nih ya. Kita ngomongin Z10 Turbo dulu guys ya. Luar biasa ini HP ya. Kita lihat dari Z10 Turbo ini kabarnya dia pakai 8S Elite dengan baterai di 7.600 mAh gitu. Wah, gila lu. Dan yang kalau mau kepo ya, kita akan ikut global atau Cina kan ada dua versi biasanya. Indonesia itu biasanya mengikuti Cina. Ikut Cina. Biasanya, walaupun kadang-kadang kalau baterai sih agak sulit sih ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya kalau misalkan. Soalnya ini ada tulisan ini. One of them, nggak tahu nih, one of them ini untuk apa ya? One of them bakal 7.600 tapi 90 watt charging, atau 7.000 pakai 1.200, 120 watt. Iya, gitu. Ini nyenggol Poco banget ya.
Masih 5.000 tapi 120 ya? Iya kan, jadi kayak ya gimana gitu. Tapi kita ngomongin layarnya masih 1,5K, Ya. LTPS OLED screen. Ini LTPS ini tuh kayak di tengah-tengah ya kalau mau tahu ya. Hampir LTPO lah gitu. Hampir LTPO cuma di tengah gitu. Iya. Dan dia ini pakai 8S Elite atau 8400. Jadi ada dua. Kemungkinan yang globalnya ini 8400, cuman yang Cinanya ini yang gue lihat tuh 8S katanya. 8S ya. Heeh. 8S bagus sih. Iya, 8S Gen 4 tapi belum keluar ya? Iya. Apa Nah, belum keluar ya? 8S ada dua kemungkinan di 8S Elite atau 8S Gen 4. Jadi kayak Oh. Jadi kayak sebenarnya tuh bisa dijadi tuh karena 8 Gen 4 ini enggak. Udah ada coy. Oh ini 8S Gen 4. Iya, 8S Gen 4 bukan 8S Elite. Iya. Cuman katanya 8S Elite sebenarnya. Cuman gara-gara nggak ada 8 Gen 4-nya jadi kayak sebenarnya 8S Elite gitu. Sebenarnya normalnya. Nah, ini dibikin 8S Gen 4 mungkin karena CPU-nya beda sih. Ya karena dia masih pakai Cryo nih. Iya, masih pakai Cryo ya. Dia pakai 4 nanometer di Cortex X4 3,2 GHz dan mediumnya tuh A720, CPU Spala A520 dengan Adreno 825 gitu. Jadi ini handphone ya, gua kasih tahu sama lu, Z10 Turbo itu sudah pasti melahap dan juga mengubah cara pandang lu melihat smartphone. Betul. Mending Aiku akan berkumandang. Ya, mending Aiku ini bahaya banget nih ya. Iya, Karena iya. gila sih lu kalau tahu, lu bayangin gak di kalau dia Z10 ini berarti di bawah Di bawah flagship apa mediumnya lah ya, apa mid range ya. Mid-range. Tapi dia punya fitur tuh kayak interpolasi wah, diturunin ke kalau ada sih gila ya. gila banget, Cok. Ya gua ngarep sih minimal iQ yang super computing Q1-nya ada. Iya itu, Q1 lah, gak usah Q2. Masa Q2, Q1 ada. Q2 tuh terlalu angan-angan lah ya. Iya. Q1 bro, dengan harga ya kalau gue bisa tebak, kalau dia normal tuh harusnya Masih 8, 7 sampai 8 sih. Oh Bro. iya, Z10 ini lah. Iya segitu kan, 7 sampai 8 lah kemungkinan. Lu bayangin gak tuh? Itu bagus banget sih. Mantep banget dong. Apalagi kalau dia ternyata bisa ngasih ekspektasi harga yang lebih turun lagi, lebih stupid. Itu agak sulit untuk kita mereview barang lain jadinya. Betul ya. sih. Walaupun memang lagi-lagi ya SoC. gitu. Kalau lu nanya kamera, biasanya iQOO itu kamera itu mirip Vivo tapi Gak ada Z-nya. Gak ada Z-nya sama ini juga. Dia itu kamera depannya suka. Oh iya. Nggak, kamera depan iQOO tuh kenapa ya? Betul. Yang ya iQOO 13 nih kita ngomongin, nah itu kamera depannya sih, mohon maaf ya, burik ya. Iya, mohon maaf. Burik ya, Lain burik. kali gitu. Iya, untuk yang flagship tuh kayak agak-agak gimana gitu. Cuman kalau ngomongin yang lain-lainnya sih ini super banget ya. Real performa iQOO Z10 Turbo ini harus lu tungguin banget sih. Kalau beneran masuk. Benar. Karena kan Tunggu aja. Emang kita orang iQOO, mana tahu Bukan. kita. Bukan bro, ya. 8 Tapi menurut lu nih Abdullah namanya 8S Elite atau 8S Gen 4? 8S Gen 4. Mungkin ya. Karena dia nggak pakai ini ya, Orion. Oh, Korean ya. Dia pakai si X4 Masih ya. Cryo, masih Cryo. Tapi X4 juga bagus. Itu dia. Sebenarnya bagus. Cuman emang Snapdragon tuh pengen eksperimen aja. Chipset mobile ke handphone. Iya, nih kalau lu nanya ya, 8 Gen 3 masih kenceng apa enggak? Kenceng, Bro. Betul. Jangan kan 8 Gen 3, 8 Gen 2 masih kenceng. Oke. Iya. Chipset nggak pelan, paling update software aja. Ya, udah software agak beda. Agak Iya. berkurang. Iya, agak berkurang karena kan udah dihabisin masanya. Kayak Samsung aja. Ih, belum belum One UI 7 kan. One UI 7-nya mana Samsung, Bro? Nggak ada. Lama, Ini kalau coy. ngomongin Samsung, kita karena ini ya, ini gua nggak ada linknya lagi. Linknya ini nggak ada ya, gue nyari. Jadi kabarnya, ini coba gue cari dulu ya. Jadi kayak dia tuh mencoba untuk update kan ke One UI 7 gitu. Jadi gara-gara di-push sama komunitas sama orang-orang, dia mau coba nih. Gara-gara dicoba kayak SKS, sistem kejar semalam, Oh, iya. kesannya error, Pak. Ya karena yang belum dites juga kan. Iya, Bisa masalahnya- belum dites kan pasti error gitu. One UI 7 ada alasannya kenapa One UI 7 itu masih di S25 Ultra menurut gua. Karena kalau udah diupdate ke S24 Ultra, orang agak sulit untuk melihat S25 Ultra. Nggak ada alasan untuk Nggak ada alasan S25 Ultra, nggak ada. nggak ada. One UI 7 itu di S24 Ultra kalau udah keluar selesai ya, udah. Iya. Selesai. Karena dari hardware sebenarnya nggak berubah ya. Kecuali emang apa? sengaja dibikin lambat. Kecuali Kecuali itu nggak kan tahu. masa lalu. Masalah lalu apa terduga masa lalu Terduga, begitu. iya. Terduga tuh Samsung kalau udah update nih kadang-kadang performanya agak gini nih. Masuk dalam tanah ya. Udah masuk dalam tanah Gitu. ada pedang hijau. Nah, itulah update Samsung. Ya cuman kita nggak tahu. Kadang-kadang semoga aja enggak. kan nggak semuanya begitu kayak misalnya satu hal nih. Ini kita tuh soalnya takut juga nih karena ternyata ya
Vivo X200 Pro itu terduga matot ya. Nah, tuh ya. Ini handphonenya. Jadi ada review nih salah satu teman kita dan senior kita juga. Dia nih X200 Pro-nya nih baru unboxing tadi malam. Aku tuh sama, aku tuh penuh rencana untuk foto-foto di Paris gitu ya. Lagi ke Paris dia. Kayak sekarang dia emang ada review luar biasa. Baru nyampe Jakarta nih HP mati, nggak bisa dinyalain lagi, dia nggak bisa dicas. Malah suhunya panas banget padahal mati HP-nya. Waduh. Jadi X200 Pro yang seadem itu bisa matot, Cuk. Itu dia, kenapa ya? Maksud gue ya mungkin ya paling gampang produk defect lah ya. Iya, produk defect. Jadi satu lagi lah, kita buka satu lagi. Seperti biasa, kalau nggak Xiaomi, nggak makan ya. Nah. Xiaomi juga nih, Xiaomi 15 Ultra ada yang mengamuk nih. Xiaomi 15 Ultra terduga matot lagi gitu. Wah, tuh panjang sekali di komputer. Ya, karena dia lagi nyobain nih, ini orang kaya nih, Niko ini ya. Udah coba mobil Ultra X200 Pro. Oh, gila, itu harganya berarti duitnya keluar 37 juta nih. Ya, luar biasa nih orang. Dua-dua sama bagus, tapi ada plus minusnya gitu-gitulah. Dia lagi review-review ya. Cuman di bawah dia tulis tuh, ada tuh ditulis. Mana nih, pengalaman nih. Nah, video matot ada di air, kasih tau matot ya. Jadi masalahnya tuh, nah gini nih. Jadi untuk teman-teman semua ya, kadang-kadang tuh kita ngomongin satu HP mati matot gitu ya, matot total. Itu bukan arti semua batch-nya kan begitu. Enggak juga. Karena terduga dari X200 Pro aja. X200 Pro, Pak, itu adem. Itu dia, sebenarnya bagus banget itu. Iya, adem dan stabil. Iya. Kok bisa kena suwe nih? Udah gitu ada review yang kena gitu dari banyak orang. Kok bisa tag reviewer yang kena? Itu sial banget itu sih, sial banget sih, Boy. Iya kan, jadi dia mau keluar lah. Jadi maksudnya di situ lah. Mungkin aja kalau kita ngomongin Samsung lagi, Lex Sabernya itu nggak semuanya di siapa tahu. Handphone gue enggak masih. Oh, Makanya tolong lah yang nanya-nanya, Bang, update-nya 7 tahun. Update Lex Sabernya yang keberapa? Masa gacha update? Update pertama 2 kali aman, 3 kali udah mulai ada nih gitu kan. 4 kali nih. Langsung rame ya. Langsung rame ya, parah banget loh. Cuman ya itulah, jadi kayak ya ini agak rare sih, gue sumpah kaget banget karena ada yang laporan kemarin nih X200 Pro mati itu sumpah itu nggak ngira sih bakal mati. Nggak ngira sih, dan nggak mungkin juga dia bohong ya ada review ya. Iya. Soalnya kan itu kredibilitas dia pertaruhkan. Cuman pasti yang pertama produk defect, kedua mungkin dari pesawat nggak sih, kayak tekanan udara gitu, bisa jadi sebenarnya. Oh nggak tahu deh. Tapi dia lagi di Soekarno Hatta apa di mana dia? Iya, soalnya dia dari Lampung kan ke Oh bisa. Jadi udah sempat. Dia terbang. mungkin beli. Jangan deh, gue mau ngejok tadi. Nah, gitu ya. Ya gitu ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh, mungkin dia emang ini aja kali, apa namanya? Kadang-kadang gini, Dimensity itu tuh, Dimensity. Handphone itu tuh kalau panas banget itu berarti emang ada salah komputasi di dalamnya. Bisa jadi. Jadi kayak gini deh. Dimensity itu sebenarnya masih panas banget tuh karena gini, dia itu isinya kan X4 kali X4 kan? Iya, X4 gede-gede semua. Jadi big core nih. Iya. Jadi yang kenceng-kenceng dimasukin Dimensity 9400 nih. Itu kalau gue nyobain main COD Warzone kemarin kan, lihat video kita kalau nggak percaya ya, X200 Pro silakan nonton reviewnya. Itu panasnya panas dan throttling. Lumayan sih. Karena memang dari SoC-nya itu kenceng banget. Bener. Rata kanan itu. Ditambah Warzone ya, bukan game yang optimize buat Iya, buat handphone optimize gitu. game. Alias, ya brand nggak mau bayar. Ya yang bisa main dikit. Iya. Paling berapa flagship user ini. flagship kan, Iya. gitu kan. Cuman ya gitu, maksudnya kayak dari SoC sendiri ya memang si MediaTek ini tuh kenceng banget sih. Yes. Jadi kalau panas sebenarnya normal, cuman yang setahu kita tuh ada percobaan kayak Dimensity 9400 dan juga XS Elite itu sebenarnya yang paling stabil tuh si Elite sebenarnya. Elite si Dimensity maksud gua. Dimensity sebenarnya kita juga oke. Iya. Maksudnya kita nggak ngomongin langsung jelek ya. Iya. Cuman kayak dikit dong bedanya. Bedanya dikit, cuman Dimensity tuh terkesan lebih standar. Cuman memang kalau dari apa namanya potensinya itu kencang banget. Nah mungkin si Mas Ade review ini ada salah komputasi, jadinya X4 nyala tuh semuanya. Betul. Tuh panas meleduk jadinya. Oh ngomongin iQOO ya guys, udah ada TKDN-nya Z10 nih. Iya kan, gila. i2407 apa, iQOO Z10. Ini pasti Rehan juga nih, Robi deh. Tuh, oke. Jadi tunggu aja, Z10 udah bakal hadir ya, udah masuk TKDN nih. Apakah lain ada? Ya nggak tahu. Tapi ngomongin Vivo X200 Pro itu udah berlalu, kita ke Ultra nih. Kenapa lu masukin yang Ultra nih? Luar biasa. Nah ini juga nih karena dia mau launching guys. Iya, X200 Ultra tiba-tiba muncul ke permukaan internet luar biasa ya. Dengan BAM kamera yang segede gaban.
Tebel banget loh. Gila banget ini X200 Ultra. Lu bayangin nggak? X200 Pro itu bagus banget lah kameranya, walaupun ada Mi Fans ngeledek. Betul. Mi Fans ngeledek gini, cat airnya guys gitu. Iya sih. Iya, emang cat airnya ini. Iya sih. Tapi memang kalau lu di mata awam ya, karena Mi Fans ini kan emang techie biasanya kan. Nah. Cuma kalau di mata awam kasih lihat pasti yang cat air tuh nggak kelihatan gitu. Betul. Cuman ya kita nggak mau bela-belain lah. Cuman ya ada lah plus minus, ada yang suka ada yang enggak gitu. Nah, cuman X200 Ultra ini gue bingung nih. Apalagi yang akan di-upgrade dari X200 Pro gitu. Oh, dia bener ya. Gue ngeliat desain ini loh. Lu lihat yang di layar nih. Gue ngeliat ini tuh emang sekilas tuh kayak koper. Kayak koper. Emang premium tapi lebih ke kayak koper. Oh, koper. Tapi pas gue scroll bener tuh, Rimowa Edition. Oh, koper Rimowa gitu. Iya, koper Rimowa. Dia juga ada di sini tuh ada ini ya, kit-kitnya gini ya. Oh iya, kita juga sama. Iya, dan kalau nggak salah Vivo X200 Ultra ini dia punya kayak lensa third party gitu di yang panjang itu kayak telenya gitu. Singkat gue, cuman nggak ada di sini. Kemarin gue lihat di internet kayak si Alvin yang nge-share. Iya, gue liat panjang banget itu. Dan ini untuk ultra wide-nya 50 megapiksel Lithia 818, lalu juga main kameranya di Lithia 818 dan periskopnya 200 megapiksel SP6 ya, SP9 ya dari Samsung gitu. Cuman ultra wide dan main kameranya sama speknya, Cok. Artinya apa? Dia bakal seamless banget sih. Dan ultra wide-nya bakal jadi one of the best ever harusnya sih. yang ada di dunia ini bahkan harusnya gitu. Ya. Karena memang untuk ultra wide ini agak PR ya. Maksudnya dari Vivo X200 Pro atau Xiaomi atau Oppo gitu ya menjual HP-HP di atas 18 juta mereka itu, untuk ultra wide ini tuh kadang-kadang hit and miss, maksudnya kayak kadang bagus, kadang tuh enggak gitu. Cuman memang ya overall oke gitu. Cuman kadang-kadang tuh kadang bagus, kadang enggak. Nah, kayaknya nih X200 Ultra ini make sure untuk lu ultra wide point foto selesai. Iya, karena memang masih kurangnya di bagian ultra wide. Iya, yang kurang sempurna ya. Iya, kurang sempurna karena kalau periskop sekarang udah bagus. Ya jangankan yang flagship, Realme aja ada periskop oke-oke aja gitu. Iya. Apalagi flagship dari SoC udah mumpuni, dari lensa mumpuni, spek aman semua ya kalau ngomongin periskop. Cuman ya ultra wide ini memang yang miss nih, karena memang iPhone itu kemarin kan tiba-tiba kan dia ngeluarin ultrawide di iPhone 16 Pro Max itu 50 megapiksel kan tiba-tiba kan. Jadi kayak memang potensinya bakal ke sana gitu. Ya, karena ya memang emang orang tuh kelihatannya melupakan ultrawide. Iya, ultrawide karena memang ya nggak kepake sih sebenarnya. Cuman pada akhirnya kepake aja kalau lu foto yang lebar gitu. Iya, foto bareng-bareng landscape gitu. Landscape kayak V50 kan itu yang dijual kan. Iya. Dia tuh 50 megapiksel ultrawide-nya gitu. Jadi lu foto ultrawide rame-rame nggak pecah gitu. Betul. Ini akan launching di Cina tanggal 21 April ya. Jadi kita mungkin akan lihat sendiri nanti. Kita nggak tahu sih live apa enggak ya. Cuman kayaknya kita coba buat update sih. 21 hari apa sih? Hari Senin. Oh, mungkin bisa ya. Beda sejam kan setahu gue deh. Iya Kita gitu. lihat aja ya. Ini juga bakal launchingnya bareng Vivo Pad 5 Pro, Pad SE, Watch dia S5, sudah punya tablet nih. Yes. Iya karena mau nggak mau sih udah harus ada tablet sih. Kemarin kita ke acaranya Oppo. Akhirnya masukin tablet. Sekarang gini Pak, tablet itu bener-bener dikuasain Xiaomi doang sekarang. Iya. Siapa lagi yang lu punya tablet kenceng gitu? OS beres ya. Xiaomi tuh OS-nya beres tuh dan nggak ada iklan loh. Soalnya masih banyak yang nanya nih, Bang, Pad 7 ada iklan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Beda ya. Beda sama Ini handphone. kadang-kadang apa kita harus bikin shoot satu kali kita cekin satu-satu gitu ya. Ada nggak guys? Ada nggak ini? Nggak ada nih. Kayaknya susah ya. Maksudnya buang-buang waktu juga gitu. Betul. Nggak ada. Cuman ya memang ganggu. Cuman kalau ngomongin tablet, akhirnya si Vivo ini keluar juga sih. Karena ini kita juga lumayan nanya sih. Maksudnya Vivo ini bagus di handphone gitu. Cuman yang lain-lainnya kayak gelap gitu ya. Tapi dengan kalau misalkan berita TKDN dilonggarin nih, kalau misalkan Oh betul. Kalau dilonggarin TKDN lenggar, misalnya beneran longgar ya. iya, yang software nggak perlu iklan, udah murah. Iya, masuk tuh. Kalau software gak ada iklan sih gila sih. Iya, keren. Goblok banget. Apalagi nih Pad SE, kalau Pad SE ini gue tuh berharap dia tuh kayak SE-nya Xiaomi. Oke, Gitu 12 inci nih. Oh 12 inci tapi ya dia? 12 inci, gede juga sih. 8 GB. Oh iya sih, ini kayak ada 6-nya tuh pasti harga 4 jutaan deh. Harga agak murah. 45 Pro ini pakai apa nih kira-kira? Yang 5 Pro-nya ini 144 Hz ya. 5 Pro. 5 Pro, lalu pakai Dimensity 9400 plus. Oh, ini speknya Oppo banget sih. Wow. Layar 3,1K juga. Luar 144 Hz juga. Luar biasa ya. Lalu ini baterai storage-nya 512 dengan baterai 12.500
500 mAh dengan charging 64 watt. Lumayan. Sama Vivo Watch 5 ya, kalau Watch sih ya udah lah ya. Oke sih bentuknya. Blue OS. Sekarang tuh juga mulai jualan jam nih ngeliat Xiaomi soalnya emang. Lu bayangin nggak di Indonesia dia itu nih yang fun fact ya, untuk IoT alias aksesoris kayak TWS, jam gitu-gitu, Xiaomi nomor 1 bahkan ngalahin Huawei. Oh iya, untuk saat ini ya, Iya. naik lagi dia. Jadi ini bukan dihitung market share-nya itu dari HP gitu ya. Iya. Market share Xiaomi untuk IoT itu nomor 1, Pak. Yang mungkin HP-HP Cina itu kan kayak ngelihat orang Indonesia itu total berapa? 270 juta. 270 juta kan? Lu bayangin nggak? Lu megang 10%-nya aja tuh udah berapa orang yang beli? Iya, 27 juta. Lumayan loh dia. Iya, kan gila aja. Makanya ini untuk brand-brand China mau nggak mau lah. Iya. Terus ada uang gitu. Cuman yang gua agak bingung nih, dia ini jamnya pakai Blue OS ya. Blue OS itu apa sih? Gue nggak tahu dah. Emang Bukan Blue Google ya? itu tuh kayak teknologinya Vivo. Kayak ada apa namanya gue lupa. Oh, kayak Blue Charge, Blue Volt. Blue Volt, iya itu buat AI-nya. Nah, ini berarti Blue OS nih. OS-nya ini berarti punya dia sendiri. Iya, nah kenapa untuk Watch-nya jadi Blue OS? Kemarin tuh yang Oppo tuh kan gue megang jamnya ya. Gue lupa deh OS-nya apa dia. Dia masih Wear OS. Wear OS ya? Wear OS tapi Wear OS tuh bagus loh. tapi customizable untuk Oppo. Oh. Yang bukanya pakai Huawei. Lu kemarin pakai jam Oppo kan? Iya. Sekarang pakai apa? Oke, Samsung. Dia pakai apa sih dia? Dia pakai Wear OS. Oh, Wear OS dia? Cuman yang Oppo ini di custom lagi. Jadi lu cuma bisa akses Wear OS itu via aplikasi Oppo. Oh, ya. Sama ini juga sebenarnya udah Nah, untuk Wear OS sendiri di sekarang jamnya itu berapa lama deh? Tapi gue lupa Wear OS bukan ya? Kayaknya bukan deh. Bukan ya? Gue lupa. Ini gua Samsung 2 hari. 2 hari. Ih, masih ini sih sebenarnya. Masih bentar. Tapi kalau Oppo bisa 4 hari. Padahal Wear OS. Wear OS. Oh, iya, berarti Wear OS sendiri pun udah bokeh ya? Oke, Bang. Sebenarnya gua nggak tahu sih ya, karena memang gua nggak terlalu paham soal jam lah. Wah. Jarang pakai jam juga. Maksudnya kita juga jarang ngulik sih, susah Iya, juga sih jarang ngulik nguliknya. jam. Cuman emang Oppo itu kenapa bisa lama? Yang kemarin itu di state karena dia pakai chipset Snapdragon. Oh. Itu efisiensi tinggi banget. Oh, itu yang Oppo tuh? Yang WS5. WS5. Iya. Nah, ini juga si Oppo yang baru juga pakai Snapdragon. Itu dia, emang karena bagus sih. Oh, Iya. bagus banget emang. Smartphone, sebenarnya smartwatch terbaik itu Oppo sih menurut gua. Wah, setengah naga bold banget nih. Tolong diklip ya. Asli, gua sebelum pakainya pakai Oppo kan. Oh iya. Gitu. Nanti kita akan coba lah Iya, gitu. iya. Kita tuh penasaran apakah tablet Oppo bagus atau jamnya bagus. Kita lihat nanti. Kalau udah main ke sini kita coba kita kulik sampai dalam gitu. Ya, lalu apalagi nih yang baru dari yang lain ya, selain Vivo, Xiaomi juga nggak mau ketinggalan ya. Oh. Jadi ternyata F7 itu ada. Nah, kita ngomongin Poco F7 nih. F7 itu adalah dari Redmi Turbo 4 Pro. Ini tuh sama kayak kemarin gitu. Kalau nanya, Bang, Poco itu rebranding ya? Jadi sebenarnya rebranding ini bukan hal yang jelek. Maksudnya kayak rebranding dari yang jelek ke bagus, enggak. Iya. Cuman Redmi ke Poco. Bukannya jelek juga, lebih ke ya emang satu perusahaan juga Iya. sebenarnya. Ya, biar Cuman beda DNA lah. mempermudah ini ya, User. diversifikasi. Diversifikasi ya, Iya. atau pembedaannya, walaupun memang tidak sejalan dengan cara Xiaomi yang masukin semua barang sampai gak jelas semuanya gitu. Kenapa lo harus masukin semua barangnya sampai akhirnya tuh yang customer bingung, gue mau beli yang mana nih? Itu yang masuk Indo, yang nggak masuk Indo kalau Waduh, kalau nggak ada TKDN nih, CV. iya, ada CV, ada turbo lo, Iya. beli tuh, beda series semua. banyak tuh. Gawat darurat ya, cuman ini ternyata jawaban untuk F7 standar gitu. Iya, iya. Cuman memang yang menarik adalah dari SoC-nya itu 8S Gen 4, lagi-lagi Snapdragon menang di sini. Akan dipakai sama Redmi Turbo 4 Pro yang alias Poco F7. Betul. Gila. Ini nasib Realme gimana nih? Nasib Realme. Kan GT6. Oh, GT6. GT7 ada Kaget juga gua. dong. Tiba-tiba memancing sekali jawabannya. Ada GT7 Iya. pakai ini juga harusnya. Iya, ya Realme mungkin masih main di bawah dulu kali ini, gitu ya. Ya ada kejutan lah dari Realme lah. Kalau lihat story kita yang lama-lama kemarin. Harusnya ya kalau kemarin stoknya sampai habis ada GT7 sih. Oh harusnya. Karena antusiasnya proven, tinggi. Iya, terbukti. Iya, disenggol banyak orang laku juga. Iya, Gila. gitu. Cuman kita ngomongin ini dulu kali. Iya, Si Poco dulu ya. iya, Poco. Nah, F7 ini katanya akan menjadi 8S Gen 4 ya, yang dimana lagi-lagi gue rasa harganya pasti mirip kayak kalau misalnya masuk Indo, Iya. mirip kayak kemarin. Harganya Kemarin sama. tuh di 6 ya?
Kemarin di 5 jutaan, 4,7. 4,7 Pas ya? launching, seinget Pas gua. launching ya? Seinget gua. Lu bayangin nggak lu akan mendapat HP di harga segitu ya, 8S Gen 4, walaupun ya sudah sih sebenarnya. Karena memang iQOO ini yang sebenarnya gue antusiasnya ke iQOO sih, tapi gue nggak tahu. Ya, karena masih ada probabilitas iQOO bawa fitur flagship ke Iya, bawah. Kalau ada. misalkan Poco udah jelas, Dan- Ultra ke Pro ada yang enggak? Ada enggak. Nah, berarti yang F7-nya Kemungkinan nggak ada, karena Iyalah. nih pembedanya kemarin Ultra sama Pro ini yang nggak tahu ya. Ultra itu dia bisa fiturnya dinyalain semua lah. Iya. Kalau yang Pro itu milih salah satu gitu. itu dia. Jadi ya berarti yang F7 nggak mungkin sama itu. Iya gitu, kayaknya kemungkinan F7 ya standar aja. Tapi ya, ngomongin kenceng dan consumer menang ya kemenang lah, gila 8S Gen 4 lagi-lagi kenceng banget Pak. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ada pun jadinya pembedanya apa nih 8S Gen 4 sama ke F7 Pro? F7 Pro 8 Gen 3 8 kan? Gen 3, iya ya. Itu dia. Harusnya kan sikut-sikutan tuh dari segi performance. Mending gak usah masuk ya. Mendingan dia fokus ke Redmi dulu gitu. Atau 15T gitu ya. Ya nggak sih? Kalau ada 15T mending ke situ dulu nggak sih? Betul. Kayaknya kalau bener juga ya. Kalau F7 masuk itu berarti dia pakai misalnya ini benar ya 8S Gen 4. Lebih baru. Lebih baru. Ada F7 Pro pakai 8 Gen 3, which is lebih lama. Iya. Kita nggak tahu, mungkin makanya fiturnya. Kameranya ditulis Iya. lagi. Fiturnya gimana sih lu? Oke, nih. Handphone terakhir yang sudah pasti imbang. Ini dia, benar-benar hadir guys. Akhirnya hadir guys. Realme 14 yang 5G. Yes. Kalau berkaca yang kemarin Realme 13 yang biasa gitu ya, jualan gaming tapi 685. Ini wah kuring parah. Bukan kuring lagi nih, udah kacau itu ya. Kacau. Udah real Dia kacau. apa ya? Ini 5 fitur gaming atau apa gitu lupa gue. Cuman satunya itu 685 tidak oke. Ini No, 5 ya. 685 ya, luar biasa. Rata kiri mah masih bisa. Masih bisa. Pakai ada GT mode-nya. GT mode juga. Cuma 685. Ya, kalau ini kan chipset udah ada belum sih, sorry? Chipsetnya kita kalau secara Indonesia belum di itu ya, belum di state. Cuman kalau kita lihat dari global, Oh, global udah ada nih. global udah ada ya, dilihat nih ya. Kita lihat dari global ini ya, tolong ya, Ibu. Global ini. 6 Gen 4. Gila, kalau dari global. Kalau Kita kan nggak dari- tahu Indo. Kalau dari global. Kalau bener 6 sama Gen nih. 4. Waduh, kalau bener sih ini ya. Realme 14 lagi-lagi siap melumat lagi-lagi lawan besarnya Xiaomi dan Poco. Ya, harusnya dia kalau masuk 6 Gen 4 harganya sama. Harga sama kayak X7. Ya iya, wah X7 bisa dalam bahaya nih. Dalam bahaya nih. Lu lihat nih, 6 Gen 4 Cortex A720S sama A520. Lu lihat. Lihat. Gila coy ya. Ah, gila ya. Oh. Luar biasa ya. Baterai 6000 45 watt. Wah 6000. Ih, gila. Macam. Ya ini sih 6 Gen 4 gitu. Kameranya coba lihat nih. Bisa 4K. Nggak tuh, lihat bawahnya. Kameranya. 4K 30. 4K 30. Kalau misalnya Ada stabil OIS. nih. Ada OIS. Ada OIS-nya. Itu tuh ada tuh, situ. Sudah lengkap semua. Lengkap. Kekurangan kameranya sih apa sih? Dia ada ultrawide-nya nggak? Ada nggak kira-kira ultrawide-nya? Enggak nih, 50. Ya ini wide doang nih. Ya berarti satu kamera. Cuman kita lihat dari handphonenya cuman ada 2 setup doang sih ya. Iya, udah setup doang ya. Berarti ada ini kali ya. Nah ini bukan kamera yang tengah nih. Gyro Ace. Ya. Ada Ace, ada OIS. Lu bayangin gak nih, 6400 ya, kenapa nih bagus banget, lu harus tahu. Lu lihat itunya tuh, apa namanya, Cortex-nya tuh ya. Lu bisa lihat, Cortex-nya. itu pakai A720. Bener, kenceng, yang dimana ini kenceng dan juga baru. Pas. Kenapa bang harus baru Cortex-nya bang? Kalau nanya itu, karena ketika ada update, itu kompatibilitasnya lebih luas, lebih update. panjang, lebih lama. Betul. Gitu loh teman-teman semua. Jadinya 6 Gen 4 ini luar biasa gitu. Kalau dibandingin sama kompetitor MediaTek 6300 yang dipakai V50 Lite kemarin ya, sudah pasti dibantai-bantai. 6300 kemarin itu tuh lu lihat aja A76 bro. Gawat darurat ya. Ini kacau nih. Ini spek kacau banget. Iya ini spek 6 Gen 4 ini tuh
Mantap gitu. Dan ini harusnya menjadi barang, menjadi pertobatan buat si Realme. Bener nih, gue ngarepin harganya kalau bener sih. Tiba-tiba 3,4. Wah, Anjing. Ini lihat nih IP68 udah ada. IP68? 6869. Wah, apakah akan ada yang nyebur lagi? HP gaming pakai nyebur. Waduh, main gaming dalam air kan nggak ada yang tahu kan? Hah? Rusak gitu jadinya ya. Ini Realme Malaysia nih. Oh, dari MI Malaysia. Ya, MI. Malaysia ya. Malaysia. Malaysia itu pakai, coba lihat ya. 6 Gen 4 Workforce. Wow, Force Snapdragon 6 Gen 4. Ini kenceng banget. Lalu baterainya berapa tuh? 6000. 120 fps. Bagus. 69 top tier waterproof. Mecha design, memang desainnya ini yang masalah. Ini kacau sih. Desainnya masalah. Kenapa desainnya harus mirip banget sama Redmi? Aneh. Redmi kamera bame. Iya. Belakangnya coba kayak handphone apa? Tuh desain-desainnya tuh. Desain mekanya. Desainnya ini yang gawat darurat, desainnya gawat darurat. Jauh. Ada GT Boost sudah pasti karena Realme 13 dari Realme 13 itu Realme itu udah konsisten udah klaim dia bilang ini akan dipakai terus. GT Boost ini maksudnya kayak GT Mode AI Boost ya. Mode, Dan ini kita udah coba ya beneran nyala gitu. Iya. Lumayan. GT Boost. Oh ini tuh Bionic Cooling 6050 mili dan Hypertherm Graphite. Oh Graphite. Oh, Graphite itu yang Jadi 20. kemarin makanan kemarin. Graphite. Graphite kita beli makan kemarin dapat makan kan Graphite. Oh. Makan Graphite bergizi. Iya. Gue gak nyambung. Gak, kemarin soalnya sepi banget Realme nih, gue liat nih. Padahal ini udah ada rame-rame nih. Iya. Who's never drop the frame? Uish. Who's never Fierce overheating. Uish. Who's never powers down. Uish. Who never Miss a touch. Uish. Berarti dia ngomongin soal udah adem, kenceng, layarnya bagus. Enggak, masalahnya who care? Gak ada yang ngomongin. Parah banget di Realme nih. Wah, ini gak ada yang Malah ngomong. bagus loh. Gila banget tuh. Gila. Gak, kemarin nih yang ngomongin Realme ya. Dia kerjasama sama RRQ kan. Oh iya, benar. Ada yang komen anjing. Brand badut collab sama pen badut. Lu bener aja komen lu. Gak boleh gitu bro. RRQ emang jelek, gue gak tahu sih. Gua nggak tahu sih. Soalnya angkatan kita nih, kita kan milenial ya. Tahun 90-an tuh RRQ bagus bro. Dota pertama kali tahu RRQ kan. RRQ. Gila lu. Kita nggak update lagi sih ya. Sekarang nggak ada lagi ya, tiba-tiba RRQ badut, gue kaget tuh. Hah, kok badut bukannya gede ya? Gitu ya. Nah ini kita kembali ke Realme ya. Dari desainnya mecha ini ya jadi bang kamera Redmi desainnya kayak ini Neo. Iya, benar. bener kayak Neo. Sebenarnya ada yang ngomong juga kayak Pova juga. Pova Ya, 6 Pro. mecha. Ya pokoknya memang kalau udah ngomong brand Cina itu yang tukang desainnya satu orang doang. Ada lagi di video. Aduh, ada lagi nggak? Ini Mid-range terlalu performance kacau sih. benchmark, game no lag. Oh. Oh ini sih, 760.000. Ya berarti kita expect 700 ribuan kecil lah ya. Iya, nggak Ini kan mungkin. Ini kan jualan. Ngerasnya di suhu terdingin nih bener. Tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin Antutu ya, aneh loh. Kita udah pegang F7 Ultra ya. Antutu kita tuh paling gede loh. Oh iya kah? Yang lain tuh 2,4 aja. Oh berarti kita spesial lah. Enggak lah. Dapatnya 2,7, gila kaget gua. Atau emang salah ngetes ya? Ini nggak ada ini nih. Kalau di super resolution sih udah fix menang ya. Ini RAM-nya 13 GB coy. 12 GB. Dynamic RAM ya. Itu matiin aja ya, plusnya ya. Ini matiin aja, matiin. Matiin ya. Saran gua nih kalau lu beli handphone terus ada langsung nyala extension RAM-nya, lu matiin aja. Matiin. Emang reset HP sih, cuman matiin aja kalau kata gua. Baterai. Bypass charging! Ya udah. Bagus bro, udah bro. Wah ada bypass charging. Ada bypass charging. Bagus ya, udah ya. Ini adalah pertanda udah sulit ya. Wah ini sih yang gawat darurat adalah Xiaomi sih. Xiaomi. Setelah tahun lalu kemarin mendominasi ya, kayaknya tahun ini harus berpikir ulang, lalu merekonstruksi ulang cara mereka berjualan. Dan cara mereka bikin barang gitu ya. Ada bypass charging di HP yang sebenarnya mid-range, kalau misalnya bener kayak Indo ya. Bener. Ini win. Ini win parah. Win parah, gini ya. Tecno Pova 6 Pro itu kita nggak kaget banget gitu. Bukan Tecno gitu. Infinix dulu. Itel dulu. Oh, Itel deh. Iya, Itel punya bypass charging. Diikutin yang lain. Diikutin yang lain kan. Mau fitur bagus gitu. Bagus banget. Terus ada yang komen, "Bang, itu bukan yang rusak motherboard." Waduh. Orang listrik kagak masuk. Gimana caranya? Rusak anjir. Juga. Nih, kita coba ngomongin Inoi ya.
Ini ini kita coba untuk menilai-nilai dari spec sheet alias dari brosurnya. Kita lihat ya, coba Inoi. Inoi Official Store. Produknya ada berapa dia? Ada 4 nih guys, ada tablet juga loh. Harganya paling mahal 2,9. Nih, kita mulai dari yang A75 aja ya. Oke ya, coba. Itu apa tablet? Enggak, handphone. A75 Elegance. Wow, ROM besar. 2,9 nih mau 12 giga. 512 bro. G99. G99 2,9. Bagus dong, RAM-nya kecil pas ini. RAM-nya 8. Nah, bagus dong anjir. Tuh, Android 14-nya. 720 pasti layarnya. Full HD. Nah, apaan sih? Nggak, ini bener gak sih? Ini resmi coy. Oke sih, handphone yang baru masuk Indo tuh casingnya begini pasti. Dus-dus ya. Buset, zaman dulu banget soalnya. G99, Mali G7, iya G99 ini. Terus pakai UFS. Gila, UFS cok. Apa oke lah. Ya udahlah. Ya sisanya nonton di Lago Gadget lah ya. Gak enak ntar gitu jadi Nah, gue pengen. Jorok. Oh segini ya, masih tebal ya. Ya masih tebal, tapi ya mungkin. Tapi kan ya Ini udah coy. stok banget loh. Iya, tadi kayak ColorOS, enggak ColorOS sih, Android banget sih. Iya. Ini brand baru atau brand lama dia ya? Apa udah lama ya? Coba guys, yang udah tahu Inoi brand baru, brand lama. Terus juga nih warantinya 7 days. Unik juga nih. Waranti bro, cover, material, workmanship, under nomor. Oh, material sama biasanya. Part cover, repair, replacement for defect. Oke. Inoi repair, replace, refund. Oke, replacement item. Keren juga. Kita masuk ke Pacul Duit. Pacul Duit. Teret. Kita cari komen ya yang ini. Menarik. Bypass charging buat apa? Mau merusak hardware. Nah, ini dia. Apakah bypass charging merusak hardware? Sejauh ini yang kita tanya itu ke beberapa brand kagak. Nggak ada masalah soal bypass charging. Iya, karena memang harusnya sejatinya itu. Jadi gini ya. Bypass charging itu tuh seiring dengan teknologi charging yang makin advance gitu. Yes. Jadi teknologi charging itu tuh kalau dulu banget ya angkatan kita ini masih kecil ada namanya gambaran HP gendut gitu. Oh iya betul. Karena dia ketika masuk ya masuk terus gitu. Iya kalau udah penuh ngecas aja. Ngecas aja terus. Kalau sekarang ada protokolnya sendiri. Gue lupa di mana. Kalau nggak salah tuh jadi di baterai tuh ada konektor tuh ya. Di sini seingat gue dia tuh bisa matiin buat koneksinya. ngecasnya. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah dia tuh bisa kayak langsung mengaliri daya tuh ke motherboardnya. Motherboard ya, nggak lewat baterai. Nggak lewat baterai. Iya. Itu sesimpel itu memang. Itu kompleks sebenarnya tapi sesimpel itu aja. Iya. Gitu. Jadi emang benar kalau pakai bypass charging itu bisa ngurangin panas ya kan, suhunya lebih adem. Karena baterainya nggak kepake. Nggak ngecas. Jadi baterai diidelin tuh. Iya. Cuman emang beberapa handphone nge-bypass itu bakalan stay 80%. Iya. Karena emang itu ya batas amannya lah. Batasnya dia. Nggak mungkin di bypass charging dia baterai stay di 100% Nggak. gitu. Jadi itu wajar aja, dan kalau pakai bypass charging jangan pakai charger yang nggak jelas. Iya itu. Bypass charging tapi pakai casan ini apa? Casan di counter loh. Iya. Toples. Warnanya apa? Warni itu Iya, toples ya. jangan. Bro, itu salah bro ya. Gak Karena boleh. itu ada jaminan untuk arus yang lebih stabil. Iya, kalau jadi- pakai charger jelek bisa jadi Jadi konslet. kesimpulannya kalau lu beli HP yang ada bypass charging, pakailah charger bawaan. Yes, makanya itu Biasanya beres. disayang ya, Beres, disayang gitu. tuh charger ya. Jangan sampai rusak. Nih ada yang nanya nih ya dari akun pribadi. Realme 13 Plus sekarang masih worth it 3 jutaan apalagi 14 5G. Iya betul. 13 Plus itu tuh salah satu HP yang underrated gila. Iya sih. Makin lama makin jadi itu. Maksudnya emang itu HP kenceng banget. Kesalahannya Realme 13 Plus itu adalah dia itu launching bareng X6. Nah, jadi ketutup. Dia ketutup tuh sama X6 Pro lah. Tutup jadinya padahal mau bagus. Itu dia ya. Tapi apalagi 14 5G bener sih. Oke. BTW udah ada tanggal launching belum sih itu si Realme? Gue belum ada kabar deh. Belum lihat tadi Oh, kok? di IG-nya dia. Iya, tanggal launching nggak tahu guys. Belum ada di. Mending pantengin IG Realme deh. Iya, Sama coba. IG kita. Menurutmu gimana bang harga Poco F7 Pro dan F7 Ultra? Oh kita belum ngomongin tadi. Oh iya. Nih, soal harga F7 Pro dan F7 Ultra. Menurut gua, memang make sense orang ngomong kayak 10 juta buat Poco gitu. Kayak masih agak Berat sih. Masih tabu. Nah ini maksudnya masalah branding ya, bukan masalah kita juga. Cuman apakah kalau kita kan menilai secara objektif nih, maksudnya apa yang dikasih, apa yang dapat gitu. Kalau menurut gua pribadi, kalau gua ya
masih so-so lah, walaupun dia itu ada satu dua aspek yang sebenarnya kayak mendingan Aiku gitu. Betul. Gitu. Tapi sisanya sih masih oke. Jadi kayak lu ketika beli yang F7 Ultra, ini ngomongin Ultra ya, bukan yang Pro ya. Kalau lu beli yang Ultra, itu udah pasti bagus aja udah gitu. Nah. Tapi memang lu nggak dapet prestige kayak ya Poco gitu kan. Misalnya Poco kan kayak Aiku kali. Iya, Aiku kan lebih prestige daripada Poco kan. Maksudnya kita akui juga lah. Maksudnya dari desain aja udah kelihatan kan. Dari desain kan. Kalau yang itu juga masalah tuh. Ultra tuh desainnya kayak kocak gaming menurut gue sih. Iya, mid-range banget, handphone mid-range, bulat gitu kan. Tapi dia besi gak sih? Gue lupa. Besi, ini lah handphone nih. Jadi kayak lihat deh, ini HP-nya nih. Tuh. Kita juga ada guys ya, cuma belum sempat review. Nih, kita bakal bahas banyak soal fiturnya tapi. Asik. Tuh ya. Jadi ya sayang aja sih, apakah worth it untuk 10 juta ngabisin? Kita belum bisa ngasih tahu, cuman kayaknya worth kalau lu buat main gaming atau lu butuh yang cepet-cepet ya. Ini kebetulan juga kameranya oke gitu. Benar. Kameranya oke kebetulan ya. Jadi kalau butuh yang cepet-cepet ngebut-ngebut, performance itu bukan soal gaming, tapi ngebut kayak buka aplikasi cepet. Nah ini masih jadi pilihan sih. Dan dia ada tele juga nih. Kalau gue tuh ya cuman sekedar desainnya doang. Iya. Tapi overall dalamannya udah bagus. Iya overall dalamannya bagus. Kita tes juga bagai macam-macamnya ya oke sih. Gitu. Ya, cuman emang mesti dirapin lah beberapa. Iya beberapa hal sih harus dirapin sih kalau dia mau serius sih untuk Ultra ya. Makanya tunggu reviewnya ya. Tapi kita suka sih karena niat baik dari Poco untuk masukin 2 chipset dalam satu HP itu berasa dan kita udah ngetes itu oke banget sebenarnya. Niat baiknya. Ada kerjanya. Tapi kalau lu nanya apakah lebih baik daripada iQOO 13, itu beda lagi bahasannya. Nah, kayaknya tonton review kita gitu. Minggu depan lah ya, nggak mungkin minggu ini ya. Ini minggu depan. Ini udah hari Jumat. Iya, Eko ntar nangis dia. Terus apalagi satu komen terakhir deh. Nih, kenapa GSR masih fitur flagship? Kapan turun ke mid dan entry? Nah, GSR ini game super resolution. Jadi game super resolution ini yang menarik adalah kalau lu itu tidak punya 2 chipset, itu akan jadi panas banget. Jadi yang kita temuin di Poco adalah GSR ini nyala dengan cara dijelekin gambar aslinya, dia tempa lagi, pakai scaling baru. di scaling lagi. Nah, itu cuman bisa kalau ada chipset lagi gitu, kalau biar lebih optimal lah. Jadi yang ngerjain tuh bukan si Elite-nya Iya, gitu. bukan chipset utamanya, ada chipset gitu. tambahannya lain. Dan ini juga kayaknya ngomongin kompatibilitas sih, kenapa nggak ke mid-range sih? Karena mid-range ini kan masih terbatas di performance-nya juga. Iya, A7 paling kan. Kalau kayaknya mungkin aja kalau misalnya siapa tahu ada X turun ke bawah tuh. Mungkin ya. Ya tapi kan kalau setahu gue ya untuk fitur super resolution ini kan based on AI sebenarnya. Iya, AI. Karena itu dia itu harus memprediksi gambar apa yang bakal keluar kan. Ya, Jadi itu. ya untuk mid-range kayaknya masih belum kuat ya untuk bisa memprediksi gambar-gambar. Yang hebatnya dari AI itu sebenarnya cara otak bekerja katanya. Iya. Jadi kayak gue nonton ya, ini kita kemana-mana sih, tapi udahlah. AI itu tuh kayak, ini gue megang gini nih. Sebenarnya tuh gue belum melihat yang ini di sini, tapi diprediksi. Tapi udah tahu aja gitu. Nah itulah AI. Ya gitulah, kompleks ya. Cuman yang jelas, apakah turun ke mid-range? Kalau fitur AI yang tadi Aldi bilang udah turun ya bisa-bisa aja. Betul. Tapi kan kayaknya nggak Tunggu mungkin. aja lah. Kalau masuk ke mid-range ngapain beli flagship kan gitu. Cara mikir brand, cara mikir kapitalis ya. Lagi pula game-game belum banyak kok yang bisa sampai 120 ke atas. Iya. Tapi emang fitur sih bikin bisa ya. Nah, ya intinya Ya gitulah pokoknya. tunggu aja lah, pasti bakal ada di mid range, cuman nggak sekarang memang ya. Jadi yaudah mungkin itu aja untuk. Ya periskopnya bisa ya. Oh iya benar, periskop aja ada. Jadi ntar pasti ada. Ya mungkin aja Apa untuk Z10 Turbo ya? Udah. Bukan ya? Untuk Bego Teknologi kita di bulan ini ya. Bulan ini. Depan masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Cuman emang timingnya itu tidak pas ya. Dan buat teman-teman yang lagi liburan, ya selamat berlibur. Dan buat teman-teman yang lagi ibadah, selamat menjalankan dini ibadah. Oh iya, Paskah ya. Selamat Paskah! Sampai hari Lupa, Minggu. sampai hari Minggu. Kan. Lupa. Jadi ya, semoga ibadahnya lancar ya. Kalau lagi habis dari gereja kayaknya lagi nonton ini deh. Mantap ya. Malam gerejanya harus Oh malam ya? Malam. Oh iya, makanya lu malam ntar Nggak jalan. tahu lah. Iya, jadi ya udah ya guys. Sampai jumpa di Bego Teknologi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.